Beliau seorang anak muda yang pernah menempuh pendidikan di kampung Inggris, Pare, Jawa Timur, dan beliau akan menceritakan pengalamannya selama di sana serta menceritakan motivasi-motivasi kepada kita semua. Penasaran dengan narasumber kita? Yuk ikuti saya. Halo Sobat Senanda, saya Indah Nur Fadilah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini, saya memiliki kesempatan untuk berbincang dengan salah satu narasumber kita. Beliau merupakan seorang anak muda yang tidak hanya pernah menempuh pendidikan di kampung Inggris, yaitu Pare, Jawa Timur, tetapi beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Penasaran bagaimana cerita pengalaman beliau? Baik, ini dia narasumber kita, yaitu Kak Cahya Salsabila. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Indah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku baik. Sebelumnya, terima kasih sudah bersedia diwawancarai hari ini. Saya sangat penasaran gimana sih perjalanan kakak selama di kampung Inggris dan perjalanan selama mengikuti berbagai organisasi. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya, Kak, pertanyaannya. Apa yang membuat kakak tertarik untuk pergi ke Pare dan mengikuti banyak organisasi? Dan bagaimana pengalaman pertama kakak selama di sana? Yang buat aku tertarik, mungkin karena aku orangnya suka cari hal-hal baru ya, cari pengalaman baru. Jadi aku kepikiran buat gimana caranya supaya aku tuh bisa dapat hal baru tapi juga yang bermanfaat. Terus waktu itu juga soalnya karena ada waktu libur panjang ya sebelum masuk kuliah, jadi aku ada niatan buat ke Pare, karena aku juga suka buat belajar bahasa baru. Jadi ya udah deh aku coba ke Pare gitu. Terus kalau pengalaman pertama tuh mungkin pasti semua orang pasti nervous ya. Nervous tapi juga exciting buat dapet pelajaran baru, terus juga dapat teman-teman baru, knowledge baru, pelajaran baru gitu sih. Seru ya, Kak, ternyata ya. Oke, selanjutnya organisasi apa saja yang kakak pernah ikuti? Kalau SD of course belum ada organisasi ya, mungkin awalnya dari SMP. Aku SMP tuh awal ikut organisasi OSIS. Pertama tuh OSIS, terus tuh yang kedua tuh ada OSPA. Itu tuh organisasi OSIS tapi versi pesantrennya gitu, karena aku kan pesantren ya. Terus aku juga ikut, oh mungkin pas SMA, kemudian aku ikut IO atau event organizer. Itu tuh jadi organisasi buat kalau ada acara-acara kita yang handle gitu. Soalnya pas di SMA tuh kita nggak ada OSIS sama OSPA, jadi adanya IO aja gitu. Aku ikut IO juga. Oh, sebelumnya, apakah keinginan kakak sendiri ingin memasuki organisasi itu dan ingin pergi ke kampung Inggris? Atau emang ada opsi lain atau tertarik dengan yang lain? Itu pengen aku sendiri sih. Karena kayak tadi di awal aku bilang aku suka cari hal baru, aku juga suka belajar bahasa. Jadi aku emang pengen sendiri ke sana. Terus kan untuk memanfaatkan waktu luang juga ya sebelum masuk kuliah. Di sana juga kita nggak cuma belajar bahasa Inggris doang. Kita juga belajar tentang leadership, agama juga di sana dipelajarin yang di tempat aku kursus. Terus tuh ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, bahasa Arab juga ada. Pokoknya banyak deh. Oh, ternyata banyak ya bahasanya. Oke, dari selama belajar di Pare dan mengikuti banyak organisasi, pelajaran apa sih yang paling bermanfaat lah bagi kakak? Yang paling bermanfaat banyak banget sih. Terutama mungkin pelajaran-pelajaran baru tentang bahasa yang aku dapat di sana. Aku jadi pede buat ngomong di depan publik. Aku juga jadi bisa ngomong fluently, bisa ngomong lancar bahasa Inggris. Terus tentang leadership juga, tentang organisasi juga. Kita juga bisa dapat teman-teman baru, pengalaman baru, kan tempat-tempat baru yang belum pernah kita datangnya kita jadi tahu. Sih. Oh, setelah kita tahu tentang perjalanan Kak Cahya ya, oh ya, Kak Cahya pernah mengikuti lomba ya katanya karate sama renang ya. Sih, bagaimana perasaan kakak ketika mengikuti lomba-lomba tersebut? Of course, aku seneng banget sih, exciting. Tapi
mungkin semua orang juga pernah ngalamin ini ya, pas awal-awal kita ikut lomba kayak gitu pasti nggak bisa langsung menang juga ya. Pas awal-awal sih mungkin karena nervous banget, terus juga belum ada pengalaman, belum dapat penghargaan juga, jadi agak sedih. Tapi kemudian, kita usaha lagi, kita latihan lagi, akhirnya bisa dapat juga. Jadi, setelah itu tuh kita ngerasa bangga sama diri kita sendiri karena kita juga udah berusaha ngelakuin yang terbaik gitu kan. Oke, selanjutnya apa sih yang bisa Kakak pelajari dan ambil dari pengalaman-pengalaman setelah mengikuti lomba-lomba tersebut? Banyak banget sih yang bisa diambil dari hal itu ya, terutama supaya kita tuh enggak pantang menyerah, kita juga terus semangat karena kita tahu keahlian orang tuh kan beda-beda ya, nggak semua orang pintar di pelajaran, nggak semua orang pintar di olahraga mungkin, ada juga orang yang pintar di dalam kreativitas. Aku juga ngerasa aku nggak terlalu pintar dalam pelajaran ya, jadi aku ngerasanya dulu tuh ya udah aku, eee mendalami keahlian yang aku bisa, salah satunya yaitu swimming, terus juga karate, terus bahasa Inggris yang emang aku suka gitu kan. Kita juga dapat pengalaman dari orang-orang sekitar kita yang lebih senior, bisa ikut lomba-lomba di tempat-tempat yang baru. Waktu itu pun aku, pertama kali aku ikut lomba di GBK, Stadion GBK, terus di Ancol juga pernah. Pokoknya seru deh, seneng banget aku, ngerasa bangga juga sama diri aku. Walaupun emang nggak seberapa, tapi aku ngerasa lumayan banggalah, cukup sama diri aku. Oh, jadi kita tuh harus selalu bangga dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana Kakak mempertahankan semangat dan motivasi agar terus berprestasi? Eee, Kayak yang tadi aku bilang, mungkin karena aku emang orangnya suka cari hal-hal baru, jadi aku ngerasa pokoknya selama aku bisa, aku berusaha buat bisa ngelakuin apa yang aku mau itu. Terus juga mungkin faktor orang tua aku juga, kan orang tua aku selalu ngedukung aku juga, apa yang aku mau, apa yang aku, bisa, selagi orang tua aku bisa membantu, bisa ngedukung, mereka selalu support aku sih. Baik, selama kita mendengarkan ya kisah-kisah Kak Cahya, banyak pengalaman Kak Cahya selama ini. Apa sih Kak tips dan saran Kak Cahya untuk orang-orang yang ingin belajar, khususnya ingin belajar masuk ke Kampung Pare dan ingin masuk organisasi-organisasi? Mungkin kalau tips dan saran, aku mungkin saranin buat, mereka atau kita tuh tahu dulu passion apa, hal apa yang kita suka, hal apa yang menurut kita tuh, itu tuh emang bener-bener keahlian kita, yang menurut kita tuh kita sukai. Karena segala hal juga kan, kalau kita memang suka dengan hal yang kita jalani itu pasti kita kan enjoy, seneng, semangat juga buat ngejalaninnya kan. Salah satunya aku sukanya di bidang belajar bahasa dan olahraga, jadi aku juga ngelakuinnya enjoy, nggak yang terbebani juga. Kalian juga harus percaya sama diri kalian sendiri, sama diri kita sendiri, bahwa kita tuh bisa ngelakuin apa yang orang bisa, gitu. Baik, setelah kita mendengarkan banyak-banyak pengalaman dari kisah Kak Cahya, oke selanjutnya terima kasih banyak Kak Cahya telah bercerita, telah meluangkan waktu untuk kita, dan sekali lagi terima kasih. Baik Sobat Senada, setelah kita mendengarkan kisah-kisah Kak Cahya, kisah pengalaman beliau, kita simpulkan bahwa kita harus bangga dengan diri kita sendiri, kita harus mengenali fashion kita harus semangat terus dan jangan pernah menyerah, dan sebisa mungkin kalau kita bisa, kenapa kita nggak mencoba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.